Nah, hal yang lainnya yang harus kita pahami, kenapa sih sangat penting sekali ilmu parenting ini atau ilmu untuk mendidik anak ini? Karena yang harus kita pahami bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita coba merefleksikan bahwa ternyata banyak orang yang di luar sana gitu ya, dia belum diamanahi memiliki putra selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu ya. Kalau yang sekarang ini sempat viral gitu ya di trending topik di mana YouTube, di trending topik pertama 1 gitu ya, tentang Zaskia Sungkar dengan Irwansyah yang beliau itu begitu perjuangannya untuk mendapatkan anak. Nah, ini pun harus menjadi cerminan, gambaran buat kita semua gitu ya. Ketika sudah diamanahi seorang anak atau beberapa anak gitu, ini adalah amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita jaga, yang harus benar-benar menjadi aset ke depannya ketika kita memang sudah amanah menjaganya, mendidiknya, membesarkannya, sehingga balasannya pun bukan hanya sekedar kipas angin gitu ya, karena perjuangan kita yang luar biasa gitu ya, bukan balasannya hanya kipas angin, hanya AC dan sebagainya, tapi yang menjadi catatan penting, karena ini balasannya surga, pasti tentu perjalanannya, perjuangannya itu tidak mudah. Perjuangan untuk membiayainya, membesarkannya, mendidik jiwanya dan sebagainya. Makanya yang paling penting harus kita miliki ketika mendidik anak ini, karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendidik anak ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan, dengan penuh ketangguhan, sehingga kita pun akan melahirkan generasi-generasi tangguh, solih solihah, solih dan mensolihkan, solih yang bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan menjadi doa kita gitu ya, di setiap doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak hanya sebatas anak itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana sih anak itu kita memiliki visi untuk menjadikan anak kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan sangat luar biasa sekali gitu ya, visi seperti ini. Sehingga ini tidak main-main visi ini ketika kita membawanya dalam mendidik anak kita. Nah, yang kedua, teman-teman semua, bahwa kita harus pahami dulu, anak itu memiliki jiwa yang harus dikembangkan. Jadi kalau misalkan hanya sekedar anak itu ditumbuhkan secara fisiknya, dia hanya diberi makan, hanya kita suapi, diberikan gizi, itu tidak cukup. Kalau misalkan hanya seperti itu saja gitu ya, mohon maaf. Waktu itu saya pernah berkunjung ke salah satu tempat wisata ya. Nah, di sana saya merefleksikan banyak sekali monyet gitu ya, monyet yang dia itu ternyata mirip sekali kehidupannya dengan manusia. Ada yang monyet-monyet kecil itu ya gitu ya, masih usia anak-anak itu, dia berantem dengan kakaknya, dia berantem dengan saudaranya dan sebagainya. Lalu juga saya lihat di sana itu ada monyet yang dia itu, si anaknya itu menggantung ketika menyusu dengan ibunya dan lain sebagainya. Intinya kehidupan secara fisik itu tidak jauh dengan manusia. Nah, makanya yang membedakan gitu ya, membedakan manusia dengan binatang kan itu dari akalnya dan jiwanya. Manusia memiliki jiwa yang harus dikembangkan, memiliki hati yang harus diasah, memiliki akal yang harus ditajamkan. Nah, makanya ini menjadi tugas orang tua, bagaimana orang tua ini bisa menjadikan anak itu terasah kesemuanya itu tadi. Fisiknya dia ditumbuhkan dengan baik, bagaimana dia itu secara kejiwaan dia bisa berkembang gitu ya, akalnya dan juga hatinya. Sehingga ketika kita bisa berhasil mendidik dari keempat aspek tadi ya, maka kita akan menjadikan si anak ini menjadi pribadi yang nanti kedepannya bisa sehat rohani, sehat jasmani, dan dia bisa lebih siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang insyaallah. Nah, hal yang lainnya teman-teman semua, kenapa kita harus belajar parenting? Karena anak ini harus menjadi investasi untuk akhirat kita. Bagaimana si anak ini kita harus menjadi wasilah kita untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan ada 3 amalan yang tidak akan terputus gitu ya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini kan seperti yang disampaikan juga contoh Rasulullah SAW ketika bagaimana kita mendoakan orang tua. Doanya itu kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
sebagaimana orang tua menyayangi saya ketika sewaktu kecil. Nah, ini kan berarti kan artinya di sini orang tua menanam benih dulu. Orang tua menanam benih sehingga ketika dewasa orang tua bisa memetik hasilnya itu ketika si anak sudah dewasa. Bagaimana si anak itu bisa mendoakannya, bisa beramal untuk orang tuanya, bisa menjadi jalan surga untuk orang tuanya. Bahkan kan kalau misalkan ada dalam hadis itu dikatakan ketika misalkan ternyata si anaknya itu menjadi hafid dan hafidah gitu ya, orang tuanya itu kelak nanti di surganya Allah akan dimahkotakan, akan diberikan mahkota oleh anaknya. Bahkan ada juga yang dia itu selamat dari siksaan api neraka gitu ya, dan bertanya orang tua ini, kok saya ini masuk surga, kenapa gitu ya? Maka Allah menjawab pada saat itu, engkau ini masuk surga karena amalnya anakmu, karena istighfarnya, karena dan sebagainya, sehingga engkau pantas mendapatkan surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali, bahwa jangan sampai anak ini hanya sebatas kita pertemuan di dunia saja, tapi bagaimana kita menjadikan anak ini bisa menjadi jalan wasilah kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita sudah bisa membangun gitu ya surga nanti di akhirat, pasti di dunia pun menjadi surga juga buat kita gitu ya. Karena kenapa? Kita tidak khawatir ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, kita tidak khawatir ketika dia berzina, ketika dia misalkan pergi keluar gitu ya tanpa siapapun, karena kita sudah menanamkan akidah yang benar, pendidikan yang benar, sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri dan dia bisa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, ini yang harus kita pegang baik-baik sebagai orang tua. Kenapa penting kita belajar tentang parenting ini, supaya kita terus mengupgrade ilmu, supaya kita terus memperbaiki diri kita gitu ya sebagai orang tua, untuk terus bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya supaya bisa menjadi jalan surga bagi kita semua, insyaallah. Amin ya robbal alamin.